Selamat datang kembali di sesi sore ini. Senang bertemu dengan Anda semua. Sudahkah Anda mendapatkan jeruk Anda hari ini? Popcorn. Jangan lupa untuk datang besok, mungkin akan ada kejutan lain, Anda tidak akan pernah tahu. Kita akan mempelajari pelajaran atau bab nomor 8. Bab nomor 8, halaman 211. Berapa banyak di antara Anda yang sudah membaca bab ini? Lima atau 6 orang. Itu bukan persentase yang buruk dari 40 orang. Tapi bagaimanapun juga, mari kita berdoa untuk memulai sesi sore ini. Dan kemudian kita akan masuk ke pelajaran ini. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu istirahat yang baik yang kami dapat miliki. Di antara sesi pagi dan sesi siang. Kami bersyukur karena kami dapat kembali untuk membuka firman-Mu. Di waktu di mana dunia sedang bergolak karena virus ini. Yang dapat menyebabkan apa yang bahkan tidak dapat disebabkan oleh perang. Kami dikuatkan oleh firman-Mu. Engkau duduk di atas tahta, segala sesuatu berada di bawah kendali-Mu. Dan kami tahu bahwa jika kami menyerahkan hidup kami kepadamu, Engkau akan menyertai kami sampai akhir. Jadi kami memohon agar saat kami terus belajar, Roh Kudus-Mu akan hadir bersama kami untuk menerangi pikiran kami dan membuka hati kami. Kami ingin memahami firman-Mu sehingga kami dapat membagikannya kepada orang lain. Maka sertailah kami Tuhan, berkatilah kami, dan peliharalah kami dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mulia. Amin. Baiklah. Anda mengatakan mengapa kita akan melihat Matius dan Lukas? Karena Matius dan Lukas berhubungan dengan Wahyu pasal 11 dan ayat 2. Jadi kita juga harus melihatnya. Jadi mari kita buka halaman 211. Sebuah studi tentang dua saksi dari Wahyu 11 tidak akan lengkap. Kecuali kita meluangkan waktu untuk mempelajari ayat-ayat paralel dalam Matius 24 dan Lukas pasal 21. Pasal-pasal ini berhubungan langsung dengan apa yang telah kita pelajari dalam beberapa sesi terakhir. Jadi, mari kita buka Matius pasal 24. Dan saya ingin Anda memperhatikan bahwa dalam pasal ini ada 4 tanda yang berurutan. Ada beberapa tanda, tetapi ada 4 tanda yang ingin saya fokuskan. Tanda pertama adalah kehancuran Yerusalem duniawi. Kita dapat menemukannya dalam ayat 15-20. Sekarang Anda harus membaca ayat-ayat ini di waktu luang Anda. Untuk mengikutinya, saya hanya dapat memberikan ringkasannya sekarang. Tanda kedua yang disebutkan dalam Matius pasal 24 adalah masa kesengsaraan. Tanda ketiga yang disebutkan adalah tanda-tanda pada matahari dan bulan. Dengan cara yang sama seperti masa kesengsaraan yang dijelaskan dalam ayat 21-28. Tanda-tanda di matahari dan bulan dijelaskan dalam ayat 29. Dan tanda terakhir adalah bahwa kuasa-kuasa di langit akan goncang apabila Anak Manusia menyatakan dirinya. Jadi, itulah 4 tanda utama dari Matius 24. Kehancuran Yerusalem, masa kesengsaraan, tanda-tanda di matahari dan bulan. Dan kuasa-kuasa di langit akan goncang ketika Anak Manusia menyatakan dirinya. Sekarang ketika Anda coba membandingkan perikop paralel dalam Lukas. Karena Lukas 21 menjelaskan ide dasar yang sama dengan Matius 24. Ketika Anda membuka Lukas 21, tampaknya hanya ada 3 tanda dan bukan 4. Apakah ketiga tanda itu? Kehancuran Yerusalem duniawi, yaitu ayat 20-24. Tanda-tanda di matahari, bulan, dan bintang-bintang, yaitu ayat 25. Dan kuasa-kuasa di langit akan goncang pada waktu kedatangan Anak Manusia, yaitu ayat 25 dan 26. Jadi pertanyaannya adalah tanda apa yang tidak ada di dalam Lukas yang ditemukan di dalam Matius 24? Itu adalah tanda kesengsaraan. Lukas tidak menyebutkan tanda kesengsaraan apapun. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kesengsaraan itu benar-benar tidak ada dalam Lukas pasal 21? Jawabannya adalah tidak.
Lukas hanya menggambarkan tanda kesengsaraan secara berbeda dari Matius. Pada dasarnya, tanda kesengsaraan digambarkan dalam Lukas sebagai bangsa-bangsa lain yang menginjak-injak kota suci. Sekarang Anda melihat alasan mengapa hal ini terkait dengan Wahyu 11 ayat 2. Karena Anda memiliki penginjak-injak kota kudus. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, ini adalah halaman 212. Satu hal yang jelas dari bagian pertama Lukas 21 dan ayat 24. Mari kita buka bagian ini sekarang dan membaca ayat itu. Lukas 21 dan ayat 24. Dan mari kita lihat fakta apa yang jelas di sana dalam ayat ini. Dikatakan di sana, dan mereka, ini adalah orang-orang Yahudi, akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Anda akan melihat dalam New King James Version ada sebuah tanda di sana yang menjadi pemisah. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan kemudian saya ingin Anda memperhatikan bagian kedua dari ayat ini. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Apakah ada hubungannya dengan Wahyu 11 ayat 2? Jelas sekali, bukannya 42 bulan yang Anda maksudkan adalah zaman bangsa-bangsa lain, bukan? Dan Anda juga menyebutkan Yerusalem. Jadi, Anda akan melihat di sini dalam Lukas pasal 21 dan ayat 24. Bahwa ada kehancuran harfiah dari kota Yerusalem secara harfiah. Dan bait suci harfiahnya di bagian pertama Lukas pasal 21 ayat 24. Ini adalah bagian di mana dikatakan bahwa mereka akan jatuh oleh mata pedang. Dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Titik. Di sisi lain, bagian kedua dari Lukas 21 ayat 24 menggambarkan penginjak-injakan Yerusalem rohani. Oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah selama periode simbolis. Dengan kata lain, Lukas pasal 21 ayat 24 berbicara tentang dua penginjak-injakan terhadap Yerusalem. Yang pertama merujuk kepada Yerusalem secara harfiah. Bagian kedua dari ayat ini merujuk kepada Yerusalem secara rohani. Sekarang mari kita perhatikan prinsip apa yang kita terapkan di sini. Louis Were, yang memiliki beberapa materi yang sangat fantastis. Kami memiliki banyak bukunya di sini di Secrets Unsealed di toko kami. Mengungkapkan prinsip ini tentang bagaimana kita dapat mengatakan bahwa Lukas 21 ayat 24. Bagian pertama dari ayat ini menggambarkan kehancuran Yerusalem secara harfiah. Sedangkan bagian kedua menggambarkan periode penginjak-injakan Yerusalem rohani. Oleh bangsa-bangsa lain selama 42 bulan. Inilah prinsipnya. Dalam bukunya, The King of the North at Jerusalem, halaman 75, ia menulis. Ketika beralih ke era Kristen, ada transisi otomatis dari apa? Dari Babel secara harfiah ke Babel secara rohani. Apakah Babel dalam kitab Wahyu adalah kota yang secara harfiah berada di Irak? Tidak, tentu saja tidak. Ini adalah sistem global spiritual, bukan? Pelacur itu duduk di atas banyak air. Semua bangsa, bahasa dan orang banyak mengikuti pelacur itu. Babel di akhir zaman bersifat global. Dalam perjanjian lama, ketika Israel adalah umat Allah secara harfiah, Babel secara harfiah adalah Babel. Prinsip yang sangat penting. Pernyataan berlanjut. Ketika menyeberang ke era Kristen, ada transisi otomatis dari Babel secara harfiah ke Babel secara rohani. Dari Yerusalem secara harfiah kepada Yerusalem secara rohani. Dari tanah Israel dan Babel secara harfiah. Kepada penggenapan rohani mereka. Apakah yang dimaksud dengan penggenapan rohani dari Babel? Kepausan. Apa yang menjadi penggenapan rohani dari Yerusalem? Orang-orang kudus dari Yang Maha Tinggi. Bukankah mereka adalah dua musuh dalam Daniel 7 dan Wahyu 13? Tentu saja. Jadi, bagaimana Yerusalem pada masa gereja Kristen?
Itu adalah sebuah gereja. Apakah Yerusalem ketika Yerusalem dihancurkan oleh Romawi? Ini adalah Yerusalem secara harfiah. Jika berbicara tentang Yerusalem harfiah, maka itu adalah Yerusalem harfiah. Jika kita berbicara tentang Yerusalem secara rohani, tentu saja Yerusalem bersifat simbolis. Apakah Anda memahami prinsip ini? Ngomong-ngomong, kapan masa pintu kasihan ditutup untuk bangsa Yahudi secara harfiah? Pada tahun 34 ketika Stefanus dilempari batu. Di sini terjadi peralihan ke gereja Kristen yang sekarang menjadi Yerusalem. Bukan Yerusalem secara harfiah, tetapi Yerusalem secara simbolis atau rohani. Sekarang mari kita pergi ke bagian bawah halaman 212. Ketika bagian kedua dari Lukas 21 ayat 24 menjelaskan tentang diinjak-injaknya Yerusalem. Hal ini tidak mengacu kepada apa? Kepada kota fisik yang terbuat dari batu bata. Yesus mempersonifikasikan kota itu, dengan kata lain, ia memperlakukan kota itu sebagai pribadi. Perhatikan ayat berikut ini yang menggunakan kata Yerusalem untuk merujuk kepada orang-orang di kota itu. 2 Raja-Raja 24 ayat 14 dan 15. Berbicara tentang Nebukadnezar ketika ia menaklukkan Yerusalem. Dikatakan, ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Cukup sulit untuk memindahkan seluruh kota secara fisik ke Babel, bukan? Apa maksudnya ketika dikatakan bahwa ia mengangkut seluruh Yerusalem ke dalam pembuangan? Itu adalah penduduk Yerusalem. Semua panglima, sekarang Anda sudah tahu artinya, semua pahlawan yang gagah perkasa. 10.000 tawanan. Juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Jadi, Yerusalem diartikan sebagai apa? Sebagai orang-orang yang tinggal di kota itu. Yesus dalam Lukas 19 ayat 41-44 mengatakan hal yang serupa. Yesus menuruni Bukit Zaitun menuju Yerusalem untuk memasuki Bait Allah. Pada saat-saat terakhir pelayanannya, dan kita diberitahu di sana. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti." Dengan siapa dia berbicara? Kota. Jadi, bisakah sebuah kota benar-benar mendengar apa yang dia katakan? Sekali lagi, Yerusalem merujuk kepada apa? Kepada penduduknya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu." Jadi, bukan hanya kota fisiknya tetapi juga siapa? Tetapi juga membinasakan anak-anak yang tinggal di sana. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat, bila mana Allah melawat engkau. Jadi apakah Yerusalem itu? Dalam Perjanjian Lama, Yerusalem adalah penduduk Yerusalem. Di zaman gereja, apakah Yerusalem itu? Itu adalah anggota-anggota gereja Kristen, itu diglobalkan jika Anda berkenan. Perhatikan juga Matius 23 ayat 37-39. Sekali lagi Yesus mempersonifikasikan Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, jadi ini anak-anak kan? Itu adalah kota. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, ini berbicara tentang Yerusalem. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sejauh ini apakah baik-baik? Jelas. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke 4 elemen kunci dalam Lukas 21. Ayat 24, bagian kedua dari ayat tersebut dan Wahyu 11 ayat 2. Apakah kesamaan dari kedua ayat ini? Apakah ada penyebutan Yerusalem dalam kedua ayat ini? Ya. Apakah ada disebutkan menginjak-injak pada keduanya? Ya. Apakah ada penyebutan orang bukan Yahudi dalam kedua ayat tersebut? Apakah ada penyebutan waktu di dalam keduanya? Ya. Dalam Lukas, ini adalah masa bangsa-bangsa lain. Sedangkan dalam kitab Wahyu, waktu itu dinyatakan sebagai apa? 42 bulan. Apa yang dimaksud zaman bangsa-bangsa lain? Masa bangsa-bangsa lain adalah 42 bulan.
Sekarang mari kita perhatikan Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Inilah yang telah kita pelajari sebelumnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan, demikianlah cara yang biasa diterjemahkan. Tetapi kita melihat bahwa terjemahan yang lebih baik adalah karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kapan telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain? Pada tahun berapa? Pada tahun 538. Itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan apa yang akan dilakukan bangsa-bangsa lain setelah tahun 538? Dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Apakah kota suci itu? Apakah kota suci itu? Yerusalem? Yerusalem yang seperti apa? Yerusalem rohani, karena di sini kita berada di zaman Kristen. Kita tidak lagi berurusan dengan Israel secara harfiah, kita berurusan dengan zaman Kristen. Sekarang mari kita baca sekali lagi Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat. Sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Apakah 42 bulan dan 1260 hari adalah periode yang sama? Ya, keduanya adalah periode yang sama. Sekarang, ini dia poin kuncinya. Ketika Yohanes menulis Wahyu 11 ayat 2. Pada akhir abad pertama. Diyakini bahwa Yohanes menulis kitab Wahyu sekitar tahun 95 Masehi, kapan kota Yerusalem dihancurkan? Pada tahun 70-an, jadi sudah berapa lama kota itu dihancurkan? Setidaknya selama 25 tahun. Jadi, ketika Yohanes menulis Wahyu 11 ayat 2, pada akhir abad pertama, bangsa Romawi telah menghancurkan kota Yerusalem secara harfiah. Dan kota itu telah menjadi reruntuhan selama 25 tahun. Jadi, apakah Wahyu 11 ayat 2 dapat diterapkan pada Yerusalem secara harfiah? Tidak. Bangsa-bangsa lain telah menawan orang-orang Yahudi. Jadi ini tidak mungkin merujuk kepada penginjak-injakan kota Yerusalem secara harfiah pada tahun 70 Masehi. Bahkan penginjak-injakan bait suci secara harfiah telah terjadi lebih dari 42 bulan sebelum masa Yohanes. Jadi, bahkan jika Anda menganggap 42 bulan itu secara harfiah, itu tidak berarti 25 tahun. Menyiratkan bahwa angka itu adalah apa? Ini tidak mungkin merupakan angka harfiah karena Yerusalem sudah dihancurkan 25 tahun sebelumnya. Jadi meskipun Anda mengatakan 42 bulan sebelum Yohanes menulis, itu hanya 3,5 tahun, jadi itu tidak cocok. Jadi, sekali lagi, bahkan penginjakan bait suci luar secara harfiah telah terjadi lebih dari 42 bulan sebelum masa Yohanes. Menyiratkan, ini adalah bukti dari prinsip hari tahun, menyiratkan bahwa angka itu adalah berapa? Simbol untuk seluruh periode dari kehancurannya dalam beberapa hal sampai apa? Sampai pemulihannya. Jadi Wahyu 11 ayat 2 mengandung 4 elemen yang sama dengan yang Yesus sebutkan. Dalam Lukas 21 ayat 24 pada bagian kedua dari ayat tersebut. Kota suci, Yerusalem, diinjak-injak. Bangsa-bangsa lain, dan 42 bulan. Ini merujuk kepada zaman bangsa-bangsa lain. Apakah kita berada di jalur yang baik di sini? Bagus. Sekarang, siapakah orang-orang bukan Yahudi yang disebutkan di sini? Kita telah bicara tentang bangsa-bangsa lain pagi ini. Ingat bahwa kita telah membaca dari Albert Barnes, seorang pengamat Alkitab. Siapa yang dia katakan orang-orang bukan Yahudi? Kepausan Katolik Roma, dan dia tepat sasaran, bukan? Siapakah bangsa-bangsa lain dan apa arti kata Yerusalem? Kita telah menunjukkan bahwa Yerusalem pada masa dispensasi Kristen merujuk kepada gereja Tuhan yang setia. Kita telah membahasnya pagi ini. Dan bangsa-bangsa lain merujuk kepada mereka yang merupakan musuh-musuh gereja Kristus yang setia. Dan kemudian Anda dapat membaca semua ayat yang ada di sini. Kita tidak punya waktu untuk membaca semua ayat ini, tapi saya harap ketika Anda sampai di rumah, Anda akan duduk dan membaca semua ayat-ayat yang saya taruh di dalam kurung. Kita tidak bisa membaca semuanya. Paragraf berikutnya. Dalam Wahyu 11 ayat 1. Malaikat menyuruh Yohanes untuk mengukur bait Allah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Wahyu 11 ayat 1, apakah itu termasuk dalam pasal 11? Tidak, termasuk ke dalam kategori apa? Wahyu pasal 10, ini adalah kesimpulan dari Wahyu 10. Anda berkata, bagaimana Anda tahu itu? Baiklah, saya rangkum saja, kita akan mempelajari Wahyu 10 secara mendetail. Tetapi Wahyu 10 diakhiri dengan malaikat yang memberitahu Yohanes.
Engkau harus bernubuat lagi kepada bangsa-bangsa, bahasa-bahasa, kaum-kaum dan raja-raja. Baik. Dan kemudian di ayat berikutnya ada pengukuran bait suci. Apakah Anda mengikuti urutannya? Jadi, kekecewaan besar di tahun 1844. Pengalaman yang tadinya manis kemudian berubah menjadi pahit. Tuhan berkata bahwa Anda harus bernubuat lagi, tentu saja dengan pemahaman yang baru. Jadi, apa yang dimulai segera setelah kekecewaan yang besar itu? Wawasan luar biasa apa yang diperoleh Hiram Edson keesokan harinya? Ketika ia melintasi sebuah ladang bersama salah seorang temannya. Ia berkata, saya melihat dengan jelas dan gamblang, bahwa bukannya Yesus yang datang ke bumi pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Ia masuk dari tempat suci ke tempat maha suci. Apakah itu mengukur bait suci? Jadi, apakah Wahyu 10 ayat 1, 11 ayat 1 termasuk dalam pasal 10? Ya, ini berbicara tentang apa yang harus kita nubuatkan lagi. Kita harus bernubuat lagi tentang pengukuran bait suci, yaitu penghakiman. Saat penghakimannya telah tiba, pekabaran malaikat pertama. Apakah kita baik-baik saja? Sekarang, di dalam Wahyu 11.1, malaikat menyuruh Yohanes untuk mengukur bait suci dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi tidak untuk mengukur pelatarannya karena pelataran itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain selama 42 bulan. Ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, Roma telah menghancurkan bait Allah secara harfiah. Dan orang-orang Yahudi secara harfiah telah tersebar di antara bangsa-bangsa. Ini berarti bait suci yang dimaksud di sini pastilah bait suci yang ada di mana? Ini pasti yang ada di surga. Dan para penyembahnya pastilah orang-orang yang beribadah di sana secara apa? Secara rohani. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bisakah kita beribadah di surga? Dapatkah kita datang dengan penuh keberanian ke hadapan tahta kasih karunia di surga? Dapatkah kita masuk ke dalam bait suci di surga? Bagaimana caranya? Dengan iman. Secara rohani kita dapat masuk. Yerusalem rohani dapat beribadah di surga, dengan iman. Jadi pada dasarnya kita harus memahami bahwa bait suci adalah tempat kudus surgawi secara harfiah. Dan gereja apa? Secara simbolis atau secara rohani. Sekarang tidak hanya ada hubungan antara Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Dengan Lukas pasal 21 dalam ayat 24 bagian kedua dari ayat tersebut. Ada juga hubungan antara Wahyu 11 ayat 2 dan 3 dengan Daniel 7 dan 8. Disinilah semuanya akan menjadi lebih jelas. Mari kita bahas itu. Menurut Wahyu 11 ayat 2, penginjak-injakan kota itu terjadi selama berapa lama? 42 bulan. Juga dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 3 sebagai apa? 1260 hari. Jangan lupakan hal ini. Jadi, apakah 1260 hari dan 42 bulan adalah periode yang sama yang dinyatakan dengan terminologi yang berbeda? Ya. Sekarang perhatikan, ini menghubungkan 42 bulan dari ayat 2 dengan 1260 hari dari ayat 3. Saya akan menjelaskannya secara perlahan karena ini sangat penting. Lebih jauh lagi, ini menghubungkan Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Dengan 1260 hari dari Wahyu 12 ayat 14. Mari kita masuk ke Wahyu pasal 12 dan ayat 14. Jadi, adakah hubungan antara Wahyu 11 ayat 2 dan 3? Lukas pasal 21 ayat 24, bagian kedua dari ayat tersebut, dengan Wahyu 12 ayat 14. Ya. Mari kita perhatikan Wahyu 12 dan ayat 14. Di sini naga itu mengejar perempuan itu. Untuk berapa lama? Baiklah, mari kita baca. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara. Jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sekarang mari kita kembali ke ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ, berapa lama? 1260 hari lamanya. Apakah ini adalah periode yang sama dengan Wahyu 11 ayat 2 dan 3? Apakah ini adalah zaman bangsa-bangsa lain? Tentu saja. Sekarang mari kita lanjutkan di sini. Apakah Wahyu 13 ayat 5 juga menyebutkan 42 bulan?
yang disebutkan dalam Wahyu 11 ayat 2 dan 3? Mari kita buka Wahyu pasal 13 dan mari kita baca ayat 5. Ini berbicara tentang binatang itu. Apakah binatang itu? Kepausan. Apa tanduk kecil itu? Kepausan. Sekarang perhatikan Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya, sampai berapa lama? Untuk melakukannya selama 42 bulan. Jadi perhatikan ayat-ayat di sini di mana kita memiliki poin-poin penting. 42 bulan, Wahyu 11 ayat 2. 1260 hari, Wahyu 11 ayat 3. 1260 hari, Wahyu 12 ayat 14. 42 bulan, Wahyu 13 dan ayat 5. Dan apakah Anda perhatikan bahwa ada satu masa, dua masa, dan setengah masa juga di dalam Wahyu pasal 12? Di manakah kita menemukan hal itu juga? Dalam Daniel 7 ayat 25. Jadi, inilah pertanyaan saya. Apakah Wahyu 11 ayat 2 dan 3, Lukas pasal 21 ayat 24 bagian kedua dari ayat tersebut? Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Wahyu pasal 13 dan ayat 5. Daniel pasal 7 ayat 25, apakah ayat-ayat tersebut berbicara tentang kuasa yang sama? Ya. Jadi sekarang Anda memiliki masalah yang sangat menarik karena sekali lagi pentingnya struktur sastra. Wahyu pasal 12 misalnya menyebutkan bahwa naga itu akan menganiaya perempuan itu selama satu masa, dua masa dan setengah masa. Yaitu tahun 538 sampai 1798, tetapi tunggu dulu. Bukankah di pasal 11 kita telah mempelajari tentang revolusi Perancis? Itu tahun 1790-an. Jadi apakah Wahyu 11 dan 12 berurutan secara kronologis? Mereka tidak berurutan secara kronologis. Apa yang dilakukan oleh Wahyu 12? Sekarang kita akan kembali ke belakang dan ini akan memperkuat beberapa detail yang kita miliki dalam Wahyu 11. Wahyu 13 menyebutkan tentang 42 bulan. Sehingga masih ada sesuatu yang harus dikatakan dalam Wahyu 13, yang tidak dikatakan dalam Wahyu 12, yang tidak dikatakan dalam Wahyu 11. Apakah kamu memahami saya? Inilah pentingnya struktur sastra kitab Wahyu. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian tengah halaman 215. Untuk memahami Wahyu 11 ayat 2 dan 3, kita harus kembali kepada akar di dalam perjanjian lama. Dari nubuat ini dan di manakah akar-akarnya? Dalam Daniel 7 ayat 21 dan 25. Daniel 8 ayat 11 sampai 13. Dan Daniel 11 ayat 31 sampai 35. Dalam ayat-ayat ini, kita menemukan kuasa yang menginjak-injak apa? Kuasa itu menginjak-injak bait Tuhan. Para penyembahnya yang sejati. Bukan oleh kekaisaran Romawi. Tetapi oleh apa? Tanduk kecil yang memberontak yang memperkenalkan penyembahan berhala Kristen. Sehingga menyebabkan kehancuran. Mari kita buka Daniel pasal 8 sesaat, di mana tanduk kecil dijabarkan. Daniel pasal 8. Apakah ada gagasan tentang menginjak-injak dalam Daniel pasal 8? Ya, tanduk kecil itu. Apakah itu tanduk kecil yang sama dengan Daniel 7? Ya. Jadi, perhatikan Daniel pasal 7 dan mari kita baca mulai dari ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Siapakah panglima bala tentara itu? Yesus. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Apakah yang dimaksud dengan harian? Ini adalah pelayanan Yesus yang terus-menerus. Pertama-tama di dalam pelataran, di bumi, dan kemudian di dalam bilik kudus di dalam bait suci. Jadi, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh tanduk kecil itu ada hubungannya dengan bait suci? Tentu saja, masih berlanjut, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi. Dan apapun yang dibuatnya, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Jadi, mari kita lanjutkan ke ayat 13. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari? Tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara, akan diapakan? Akan diinjak-injak. Jadi, apakah tanduk kecil dalam Daniel 8 menginjak-injak bait suci dan panglima serta bala tentara? Ya.
Dalam Wahyu 11 ayat 2 dan 3, apakah itu juga yang terjadi? Diinjak-injaknya Yerusalem pada zaman bangsa-bangsa lain? Tentu saja. Apakah semua nubuat ini saling berkaitan? Tentu saja mereka saling berkaitan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Menurut Daniel 7 ayat 21 dan 25, tanduk kecil ini menghujat Tuhan dan menganiaya umatnya selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Jadi, mari kita pertimbangkan kerangka historis dari pekerjaan tanduk kecil dalam Daniel 7. Pertama-tama, ada apa di dalam Daniel 7? Ada seekor singa, yang melambangkan kerajaan yang mana? Babel. Lalu ada beruang, yaitu Media dan Persia. Lalu ada macan tutul, Yunani. Kemudian ada seekor binatang naga, Roma. Kemudian binatang naga itu menumbuhkan 10 tanduk. Itulah yang muncul sebagai hasil dari invasi barbar, perpecahan kekaisaran Romawi. Dan kemudian setelah perpecahan itu terjadi. Tapi ini sudah masuk ke dalam periode Kristen, bukan? Karena Roma pada saat ini telah jatuh, kerajaan telah terbagi menjadi 10 kerajaan. Ada tanduk kecil yang naik, lalu berapa lama tanduk kecil itu berkuasa? 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Mari kita baca, Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Daniel 7 ayat 25 berhubungan dengan Wahyu 11 ayat 2 dan 3? Bagaimana dengan Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14? Bagaimana dengan Wahyu pasal 13 ayat 5? Bagaimana dengan Lukas 21 dan ayat 24 bagian kedua dari ayat ini? Semuanya saling berkaitan, semuanya menggambarkan periode yang sama. Mari kita lanjutkan di sini. Segera setelah pekerjaan jahat dari tanduk kecil itu. Apa yang dimulai di dalam Daniel 7? Penghakiman berlangsung. Dan kitab-kitab dibuka. Jadi, segera setelah pemerintahan tanduk kecil, apa yang dimulai? Penghakiman. Bapa duduk di atas tahtanya dan kemudian sang anak mendatangi Bapa untuk menerima apa? Untuk menerima kerajaannya. Apakah kerajaannya itu? Orang-orang yang menjadi anggota kerajaan itu. Bagaimana ia menentukan orang-orang yang termasuk dalam kerajaannya? Ia harus melakukan penghakiman. Jadi, perhatikanlah segera setelah pekerjaan tanduk kecil itu, Anda akan menerima penghakiman. Jadi, apa yang Anda harapkan setelah 1260 hari atau 42 bulan? Ketika bangsa-bangsa lain menginjak-injak Yerusalem? Apa yang Anda harapkan selanjutnya? Apakah Anda harus menjadi Raja Salomo untuk mengetahuinya? Tidak. Anda pasti mengharapkan penghakiman, bukan? Jadi, apakah Wahyu pasal 11 memberitahukan kepada kita bahwa setelah masa pemerintahan tanduk kecil, bait suci akan diukur? Tentu saja, urutan tersebut sama. Jadi mari kita lanjutkan di sini. Segera setelah pekerjaan jahat tanduk kecil, penghakiman di bait suci surgawi dimulai. Urutan peristiwa ini sangat mirip dengan Wahyu 11 ayat 1-3. Di mana pengukuran bait suci surgawi terjadi setelah penginjakan Yerusalem selama 42 bulan. Jadi tanduk kecil memerintah, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, setelah itu penghakiman. Dalam Wahyu pasal 11, bangsa-bangsa lain menginjak-injak Yerusalem. Selama 42 bulan, setelah itu pengukuran bait suci. Gagasan kita tentang penghakiman pemeriksaan bukanlah suatu penemuan dari Ellen G. White. Seperti yang dikatakan oleh banyak majalah di kalangan Adventisme. Saya tidak akan menyebutkan majalahnya karena ini akan disiarkan di televisi, saya tidak ingin memberi mereka promosi gratis. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa pengukuran bait suci terjadi setelah penginjakan kota dan bukan sebaliknya. Apakah terjemahan saya sudah benar, diberikan kepada bangsa-bangsa lain dalam semua terang yang sedang kita pelajari? Tentu saja. Sekarang, melanjutkan Daniel 8 lebih jauh memperkuat pekerjaan jahat dari kuasa tanduk kecil. Dengan secara khusus. Mengatakan bahwa ia menginjak-injak apa? Tempat kudus dan bala tentara. Bahasa yang sangat mirip dengan apa? Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Daniel 8 menggambarkan 2 tahap yang berbeda dari kuasa tanduk kecil.
Satu tahap bersifat horizontal dan tahap lainnya bersifat vertikal. Anda lihat tanduk kecil, hanya ada satu tanduk kecil dalam Daniel 8. Yang menggambarkan dua Roma, Roma kafir dan Roma kepausan. Pada awalnya, tanduk kecil itu menaklukkan secara geografis, secara horizontal. Tetapi kemudian pada suatu titik tanduk kecil itu berubah. Berubah menjadi kekuatan yang menyerang surga. Mari kita baca ayat-ayatnya Daniel 8 ayat 9. Dan salah satu dari keempat mata angin itu, dari keempat penjuru angin. Kerajaan Alexander Agung akan terpecah-pecah. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil, yang menjadi sangat besar. Ke arah selatan, ke arah timur dan ke arah tanah permai. Apakah ini ada hubungannya dengan serangan terhadap surga? Tidak, perhatikan ayat 10-13, kita baru saja membacanya. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya. Mungkinkah ini alasan mengapa sepertiga dari bintang-bintang mengalami gerhana? Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Dengan kata lain dia bahkan menyerang Yesus dalam pelayanannya di tempat kudus. Dan daripadanya, yaitu oleh tanduk kecil, diambilnya korban persembahan sehari-hari, yaitu pelayanan Yesus di tempat kudus. Dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Karena pelanggaran itu, sebuah pasukan diberikan, inilah keadaan yang terjadi. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi. Dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Berapa lama ia menjadi makmur? 42 bulan. 1260 hari. Waktu bangsa-bangsa lain. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Melanjutkan dikatakan di ayat 13. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan. Tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Apa jawabannya? Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Dengan kata lain, penghakiman akan apa? Penghakiman akan dimulai. Wahyu 13 ayat 1 dan 2 serta ayat 5-7 juga menyebutkan tentang 42 bulan. Di sana, binatang itu menganiaya orang-orang kudus, menghujat kemah suci surgawi, dan mereka yang tinggal di surga. Apakah ini paralel dengan Daniel 8? Apakah tanduk kecil dalam Daniel 8 menganiaya umat Allah, yaitu orang-orang kudus? Ya. Apakah tanduk kecil itu menghujat kemah suci surgawi? Wahyu 13 mengatakan demikian. Urutan kuasa-kuasa ini identik dengan yang ada dalam Daniel 7. Singa, beruang, macan tutul, naga, 10 tanduk, dan binatang buas. Sedangkan dalam perjanjian lama singa, beruang, macan tutul, naga, 10 tanduk, dan tanduk kecil. Dengan kata lain, tanduk kecil sama dengan binatang itu. Kesimpulan yang tak terelakkan adalah bahwa Yerusalem, yang digambarkan dalam Wahyu 11 ayat 2 dan 3 adalah era Kristen. Terjadi di era Kristen setelah runtuhnya apa? Kekaisaran Romawi. Begitu juga dengan Yerusalem secara harfiah dalam penggalan kedua Lukas 21 ayat 24. Bukan, ini adalah Yerusalem yang lain, ini adalah Yerusalem rohani. Jadi, di sini ada kaitan antara Daniel 7 dan 8 dengan Wahyu 11 dan 13. Ada seekor singa, seekor beruang, seekor macan tutul, seekor naga, 10 tanduk. Dan kemudian binatang buas yang memerintah selama 42 bulan. Mari kita baca ayat-ayatnya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya, berapa lama? 42 bulan. Apakah ini berhubungan dengan Wahyu 11 ayat 2 dan 3? Tentu saja. Apakah binatang itu sama dengan bangsa-bangsa lain? Dalam Wahyu 11 ayat 2 dan 3, apakah binatang itu sama dengan bangsa-bangsa lain? Apakah tanduk kecil itu sama dengan bangsa-bangsa lain? Tentu saja. Jadi, apakah Albert Barnes benar dengan apa yang dikatakannya? Sebaiknya engkau mempercayainya. Tentu saja dia tidak menyadari implikasi dari apa yang dia tulis. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Apakah itu yang dilakukan oleh tanduk kecil dalam Daniel 8? Ya. Dan semua mereka yang diam di surga, apakah tanduk kecil dalam Daniel 8 melemparkan bintang-bintang ke bumi? Ya, mewakili umat Allah. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Sekarang bagaimana dengan Daniel 7 dan Wahyu 12? Lebih jauh lagi, Wahyu 11 ayat 3 memiliki hubungan dengan Wahyu 12 ayat 14. Karena keduanya merujuk, seharusnya Wahyu pasal 12 ayat 6, karena keduanya merujuk pada apa?
ke 1260 hari atau sebaliknya. Mari kita lihat di sini, Wahyu pasal 12 ayat 14. Ini adalah ayat 6 dan ayat 14, sebenarnya ayat 6 mengatakan, kemudian perempuan itu lari ke padang gurun, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi, seharusnya Wahyu 11 ayat 13 memiliki hubungan yang erat dengan Wahyu 12 ayat 6, bukan Wahyu 12 ayat 14, jadi Anda perlu melakukan koreksi di sana. Lebih jauh lagi, terminologi Wahyu 12 ayat 6 memiliki kesamaan bahasa dengan Wahyu 12 ayat 14, itulah seharusnya Wahyu 12 ayat 14 di sana. Dan Wahyu 12 ayat 6 pada gilirannya memiliki hubungan dengan Daniel 7 ayat 25. Melalui referensi yang sama tentang satu masa, dua masa, dan setengah masa. Mari kita baca ayat-ayat tersebut supaya kita bisa menangkap maknanya secara jelas. Wahyu 12, 13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Dalam ayat 6 dikatakan, ini seharusnya Wahyu 12 ayat 6 dan yang lainnya seharusnya Wahyu 12. Anda perlu melakukan koreksi di sana, dan saya yakin Ginny sedang menuliskannya. Tetapi bagaimanapun juga, Wahyu pasal 12 mengatakan, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ, berapa lama? 1260 hari. Jadi, dalam Wahyu 12, Anda memiliki 1260 hari dan Anda memiliki satu masa, dua masa, dan setengah masa. Dari manakah itu berasal? Satu masa, dua masa, dan setengah masa. Ini berasal dari Daniel 7 ayat 25, mari kita baca. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya. Selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Apakah kamu memahami saya? Jadi, haruskah kita mempelajari Wahyu 11, tepatnya ayat 2 sampai ayat 6, yang menjelaskan tentang sangkakala yang keempat, atau 1260 tahun, haruskah kita mempelajari bagian itu? Bersama dengan Lukas 21 ayat 24 bagian kedua dari ayat tersebut. Bersama dengan Daniel pasal 7, Daniel pasal 8, Wahyu pasal 12, dan Wahyu pasal 13. Semuanya menggambarkan peristiwa yang sama, kuasa yang sama. Sekarang mari kita pergi ke bagian tengah halaman 218. Oleh karena itu, kita dapat dengan aman menyimpulkan bahwa 3,5 masa, 1260 hari, dan 42 bulan adalah ekspresi paralel. Studi yang cermat terhadap nubuat-nubuat ini menunjukkan dengan jelas bahwa penggenapannya terjadi selama periode 1260 tahun. Setelah disintegrasi Kekaisaran Romawi. Ini berarti bahwa Yerusalem yang dibicarakan dalam Lukas 21 bukanlah Yerusalem secara harfiah, melainkan apa? Yerusalem secara rohani. Karena Yerusalem secara harfiah telah dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Sekarang sekali lagi Albert Barnes. Saya berharap dia ada di sini hari ini. Dia tidak memiliki semua cahaya, dia menulis lebih dari seabad yang lalu. Jadi perhatikan apa yang dia tulis, tepat pada sasaran. 42 bulan. Akan mencakup seluruh periode kekuasaan dan prevalensi kepausan. Jadi, apakah Albert Barnes percaya pada prinsip tahun hari? Tentu saja dia percaya. Para reformator Protestan percaya pada prinsip hari tahun, tetapi tahukah Anda di mana prinsip itu menghilang? Anda perlu membaca buku saya, Futurism's Incredible Journey. Di sana saya mendokumentasikan mengapa dunia Protestan meninggalkan prinsip tahun hari. Karena kaum Millerite menggunakan prinsip hari tahun. Untuk mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Dan ketika Yesus tidak datang, mereka mengatakan bahwa metode itu salah. Menyedihkan. Jadi 42 bulan akan mencakup seluruh periode kekuasaan dan kejayaan kepausan. Apakah itu lebih dari 42 bulan secara harfiah? Tentu saja. Atau sepanjang waktu kelanjutan dari denominasi yang korup. Di mana kekristenan diinjak-injak dan dirusak olehnya. Jadi menurutnya,
Siapakah orang-orang bukan Yahudi itu? Kepausan. Dan apakah Yerusalem itu? Kekristenan bukan? Dan kemudian dia melanjutkan. Dengan demikian, ini dengan tepat menyatakan waktu kekuasaan kepausan. Dan akhir dari 42 bulan, atau 1260 tahun, akan menunjukkan waktu ketika pengaruh kekuasaan itu akan berhenti. Dengan kata lain, ini memberi kita titik awal dan memberi kita titik akhir dari kekuasaan kepausan. Bahkan batu-batu pun akan berteriak. Jika orang-orang Advent tidak melihatnya, Tuhan memakai orang-orang di gereja-gereja lain juga yang memiliki pancaran cahaya. Untuk menolong orang-orang mengatakan, baiklah, orang-orang Advent itu tidak begitu gila. Sekarang mari kita masuk ke poin terakhir dalam segmen ini. Pemikiran tentang Daniel 9 ayat 26 dan 27. Berapa banyak kehancuran Yerusalem yang terdapat dalam Daniel 9 ayat 26 dan 27? 2. Anda bilang, tunggu sebentar, sebenarnya ada 3. Tunggu sebentar, mari kita baca ayat-ayatnya. Daniel pasal 9 ayat 26 dan 27, mari kita baca paragrafnya dan kemudian kita akan masuk ke ayat-ayat itu. Kita telah sampai pada kesimpulan bahwa bagian kedua dari Lukas 21 ayat 24. Menggambarkan dua penginjak-injakan yang berbeda dari dua Yerusalem yang berbeda. Bagian pertama menggambarkan Yerusalem secara harfiah yang diinjak-injak oleh orang Romawi secara harfiah. Bagian kedua dari ayat ini menggambarkan penginjak-injakan Yerusalem rohani, yaitu gereja. Oleh Roma rohani, yaitu kepausan. Wahyu 11 ayat 2 mengembangkan bagian kedua dari Lukas 21 ayat 24. Sekarang mari kita baca Daniel 9 ayat 26 dan 27. Anda ingat bahwa Tuhan mengizinkan orang Yahudi untuk tinggal selama berapa minggu? 70 minggu. Dia berkata, aku akan memberimu 70 minggu lagi kasih karunia, inilah kesempatanmu. Dan jika kamu tidak berubah, aku akan mengeluarkanmu. Pada dasarnya itulah yang dia katakan. Sekarang perhatikan Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, dan dipahami bahwa itu adalah 62 ditambah 7 yaitu 69. Akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Kematian Yesus. Maka datanglah rakyat seorang raja. Siapakah umat dari pangeran yang akan datang itu? Orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi. Dan siapakah pangeran itu? Yesus. Jadi, apakah orang-orang menghancurkan kota mereka sendiri? Ya. Maka datanglah rakyat seorang raja, akan melakukan apa? Menghancurkan kota dan tempat kudus. Kota dan tempat suci yang mana? Jadi, pada akhir dari 70 minggu, apa yang akan terjadi? Pada akhirnya Yerusalem dan tempat kudusnya akan menjadi apa? Dihancurkan. Kapan itu digenapi? Pada tahun 70. Dan kemudian menggambarkan seperti apa keadaannya. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya, dalam apa? Dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan. Dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Jadi, Anda memiliki kata pemusnahan ditentukan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, kembali berbicara minggu terakhir. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan sekarang ini merujuk sekali lagi kepada penghancuran Yerusalem. Dan di atas sayap kekejian. Akan datang yang apa? Membinasakan. Apakah Matius 24 merujuk kepada pasukan Romawi sebagai kekejian yang membinasakan? Tentu saja, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sekarang ayat-ayat ini menjelaskan penginjak-injakan apa? Yerusalem secara harfiah pada tahun 70. Sangatlah penting bahwa kata-kata kekejian dan kebinasaan muncul dalam Matius 24 ayat 15 dan kata-kata itu muncul kembali di sini. Ada kemungkinan bahwa Daniel 9 ayat 26 dan 27 tidak hanya merujuk kepada kehancuran Yerusalem secara harfiah di masa depan pada tahun 70, tetapi juga kepada kehancuran berikutnya pada akhir zaman. Tampaknya ini adalah kasusnya karena bentuk jamak dari kehancuran berarti lebih dari satu kehancuran. Sehingga bentuk jamak menyiratkan lebih dari satu kehancuran.
Jika demikian, maka bagian pertama dari Daniel 9 ayat 27 menggambarkan kehancuran pertama Yerusalem secara harfiah pada tahun 70 Masehi. Seperti halnya bagian pertama dari Lukas 21 ayat 24. Sementara bagian kedua dari Daniel 9 ayat 27 menggambarkan kehancuran yang mana? Yerusalem rohani yang Yesus gambarkan dalam bagian kedua dari Lukas 21 ayat 24. Matius dan Markus, perhatikan baik-baik. Matius dan Markus menyebut periode ini sebagai apa? Sebagai masa kesukaran. Sebuah kata yang biasa digunakan Yesus. Untuk menyebut apa? Penginjak-injakan Yerusalem oleh bangsa-bangsa lain. Jadi dengan kata lain, kesukaran adalah apa? Penginjak-injakan umat Allah oleh bangsa-bangsa lain, oleh kepausan. Penafsiran ini sangat cocok dengan fakta bahwa Yesus memadukan gambaran Yerusalem secara harfiah dan Yerusalem secara rohani. Ada dua pernyataan di sini. Nubuat yang ia sampaikan adalah apa? Memiliki dua makna. Selain menubuatkan kehancuran Yerusalem, itu adalah Yerusalem yang sesungguhnya. Itu apa? Nubuat ini juga menubuatkan kengerian-kengerian pada hari besar yang terakhir. Dan kebetulan ada sesuatu yang lain di sini. Ada berapa tahapan yang dimiliki kepausan? 2. Apa yang dimaksud dengan tahap pertama? 1260 tahun. Apa yang akan menjadi tahap kedua? Ketika luka yang mematikan itu sembuh. Apakah kepausan menginjak-injak Yerusalem pada periode pertama kekuasaannya? Apakah kepausan akan menginjak-injak Yerusalem secara rohani pada tahap kedua? Jadi kita harus memahami bahwa sebenarnya tahap kedua dari kepausan sebenarnya adalah kelanjutan dari tahap pertama, dengan periode luka yang mematikan di antaranya. Tetapi sistem yang sama yang menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Jadi, ketika Ellen White mengatakan bahwa nubuat ini memiliki dua makna, ia tidak hanya mengacu pada penghancuran Yerusalem secara harfiah, dan kemudian serangan terhadap umat Allah di akhir zaman. Termasuk juga gagasan tentang kesengsaraan selama 1260 tahun, itulah yang dikatakannya dalam Desire of Ages. Inilah pernyataan lain, Great Kontroversi halaman 36. Nubuat juru selamat mengenai kunjungan penghakiman atas Yerusalem akan mengalami penggenapan yang lain. Di mana kehancuran yang mengerikan itu hanyalah bayangan yang samar-samar. Dalam nasib kota yang terpilih, kita dapat melihat kehancuran dunia, yang telah menolak belas kasihan Allah dan menginjak-injak kasih-Nya. Ngomong-ngomong, apakah Anda ingat dalam Daniel pasal 9 ayat 26 dan 27 ada dua kata, kekejian, kebinasaan? Apakah kitab Wahyu sama sekali merujuk kepada kekejian, kehancuran mengenai akhir zaman? Perhatikan ayat terakhir. Wahyu 17 ayat 4-6 dan ayat 15 dan 16. Siapakah yang dilambangkan oleh pelacur itu? Pelacur itu adalah Babel, tetapi siapakah Babel itu? Kepausan Katolik Roma. Benar. Jadi, mari kita perhatikan aplikasi akhir zaman dari hal ini. Wahyu 17 ayat 4-6. Berbicara tentang perempuan pelacur, dan perempuan itu memakai kain ungu, dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan. Itu adalah kata kunci, segala kekejian, dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Apakah itu yang terjadi selama 1260 tahun, penginjak-injakan terhadap umat Allah? Ya. Apakah itu pelacur yang sama? Ya. Apakah dia dipenuhi dengan kekejian yang sama? Ya. Hanya saja ini adalah dimensi akhir zaman. Ada satu dimensi selama 1260 tahun, ini adalah yang terakhir. Selanjutnya, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Dan kemudian perhatikan ayat 15. Apa yang akan terjadi dengan pelacur itu? Karena kekejiannya, apa yang akan terjadi? Dia akan ditinggalkan dalam kehancuran. Tahukah Anda apa arti kekejian yang membinasakan? Itu berarti karena kekejian, kebinasaan akan datang. Itu berlaku untuk Amerika Serikat, kita tidak akan membahasnya sekarang. Ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Apakah Perancis membenci pelacur itu pada akhir tahun 1260? Apakah para penguasa politik akan memunculkan kebencian lagi? Ya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia, ada kata kunci lainnya, menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ngomong-ngomong, itu adalah cara untuk mengatakan bahwa mereka akan benar-benar marah. Lebih jauh lagi, paragraf terakhir. 2 Tesalonika 2 menjelaskan bahwa akan ada masa kemurtadan yang panjang sebelum Yesus datang. Benar atau salah? Baiklah, mari kita masuk ke 2 Tesalonika 2, kita hanya punya waktu beberapa menit saja sekarang. Tetapi mari kita masuk ke 2 Tesalonika pasal 2. Apakah jemaat Tesalonika mengharapkan kedatangan Yesus pada zaman mereka? Ya, dalam 1 Tesalonika Rasul Paulus berkata, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Jadi mereka berkata, oh, kita akan hidup karena kita yang hidup dan yang masih tinggal. Jadi Paulus menulis surat yang kedua, dia berkata, tidak. Anda salah paham terhadap saya. Yesus tidak akan datang sebelum melalui masa kemurtadan yang panjang. Perhatikan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Kata dalam bahasa Yunani adalah kecuali jika kemurtadan terjadi terlebih dahulu. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Siapakah manusia durhaka itu? Tanduk kecil, binatang buas, pelacur, raja dari utara, kekejian yang membinasakan, antikristus, tidak peduli nama mana yang Anda pilih. Dan apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menyerang Allah? Ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di mana? Apakah tanduk kecil itu menyerang bait suci? Apakah ia merampas kedudukan Kristus? Ya. Jadi dikatakan bahwa manusia durhaka itu duduk sebagai Tuhan di dalam bait suci. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi, apakah Anda dapat mengikuti apa yang telah kita pelajari? Kita melakukannya dengan cepat. Tetapi hal yang baik adalah bahwa hal itu tertulis. Sehingga Anda dapat membukanya lagi dan Anda dapat melihatnya, Anda dapat mempelajarinya. Anda dapat membaca semua ayat yang telah disertakan di sini. Jadi kita telah membahas sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan kita masih belum siap untuk masuk ke sangkakala keenam. Karena kita masih harus mempelajari Wahyu 10, tetapi sebelum itu kita harus mempelajari Daniel 12.